Oke, saudara, saya dulu. Jadi pertanyaannya adalah apakah normal untuk orang percaya itu jatuh bangun dalam kehidupan ini? Iya. Apakah pastor pernah ada dalam zona itu? Jawabannya pasti pernah. Yes. Karena semua orang percaya yang lahir baru, saudara, dia masuk dalam fase yang namanya sanctification atau pengudusan. Saudara, pengudusan itu ada dua, positional sama progressive. Ada positional sanctification and progressive sanctification. Position artinya begini, saudara telah menerima kekudusan Tuhan. Saudara telah dikuduskan. Hari ini, saudara, bahkan kita nggak usah jauh-jauh. Saudara bayangkan ya, kitab Korintus. Nah, coba ya saya buka sebentar ya. Kitab Korintus, saudara, ya. Itu adalah kitab yang dimana Paulus tuh marah banget sama jemaat Korintus. Iya. Ya. Bahkan mereka melakukan dosa yang sebetulnya belum pernah ada di dalam dosa orang-orang fasik. Iya. Saudara. Yaitu ada dosa percabulan, dosa seksual yang bahkan tidak pernah terdengar di komunitas di luar gereja. Iya. Tapi dalam Korintus pasal pertama, salam Rasul Paulus kepada mereka adalah apa? Salam kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Iya. Jadi saudara secara positional, you are a righteous person. Saudara mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Nah, sekarang dalam hidup ini kita juga ada yang namanya progressive sanctification. Atau apa? Kita belajar menguduskan hidup kita. Berkata tidak kepada dosa, saudara. Itu adalah perjuangan orang percaya. Bukan dengan kuat kuasa kita sendiri. Enggak. Dengan kuat kuasa Roh Kudus lah, saudara. Kita berusaha, kita berjuang, saudara. Untuk apa? Mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau orang berpikir, tapi kan Yesus sudah mati di kayu salib. Kutuk dosa telah dipatahkan. Kuasa dosa telah dipatahkan. Yes, betul. Ya, kita telah diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita telah dipindahkan dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan yang terang, saudara. Ya. Tapi namanya, saudara, selama masih ada daging, saudara, selama masih ada daging, kita belum memakai tubuh kemuliaan, saudara. Maka dosa itu seringkali seperti singa yang mengaum-ngaum, dia menggoda kita, saudara. Bedanya apa? Orang yang sudah lahir baru, dia punya choice untuk tidak berkata ya kepada godaan tersebut. Saudara tahu apa yang dikatakan tadi? Bahwa kuasa salib, yes, tanpa salib tidak ada kemungkinan untuk manusia keluar dari dosa. Ya, betul. Tanpa salib tidak ada pengampunan akan dosa. Tanpa salib tidak ada kemungkinan untuk menang terhadap dosa. Ya. Jawabannya sebetulnya di pertanyaan tadi. Jatuh bangun biasa, jatuh nggak bangun lagi, itu yang bahaya. Iya. Kalau saudara jatuh, Anda bangun lagi. 7 Iya. kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangun. Iya. Tapi kalau Anda jatuh dan tidak pernah bangun, itu dipermasalahkan. Dan saudara, dosa nggak ada hubungannya sama bahasa roh. Dosa nggak ada hubungannya dengan dipenuhi Roh Kudus. Iya. Karena untuk orang yang berdosa, jawabannya satu, bertobat, bukan dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya juga harus tahu, banyak orang berkata, loh kalau udah pendeta, sudah pelayanan, kenapa masih jatuh dalam dosa? Karena pelayanan nggak bisa disandingkan dengan hidup yang tanpa dosa. Iya. Dosa, obatnya cuma satu, pertobatan. Dosa, obatnya cuma satu, pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk keluar dari dosa. Kita melayani bukan supaya tidak berdosa. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita belajar taat dan mengasihi orang lain. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, kalau saudara masih struggle dengan sin, kita masih hidup di dunia ini. Tapi kuncinya cuma satu. Pertobatan bukan hanya minta maaf. Tapi pertobatan berarti bekerja sama dengan Roh Kudus. Ada faktor ketaatan. Ada faktor kedisiplinan rohani. Ada faktor akuntabilitas. Waktu kita mau belajar hidup di dalam pertobatan, itu adalah concrete step untuk bisa menang atas tabiat dosa. Nyatanya ada juga orang yang sudah berhenti berbuat dosa, masih dikuasai oleh dosa. Gimana caranya? Sudah berhenti berbuat dosa, tapi masih bersalah karena dosa yang pernah dilakukan. Apa bedanya? Saudara dan saya masih hidup, merasa nggak layak, merasa nggak mampu, merasa nggak dikasihi. Sudah berhenti berbuat dosa, tapi kuasa dosa masih mencekik kehidupan kita. Masih merasa bersalah, Masih merasa ada bersalah. guilty feeling, intimidated. Sedangkan Alkitab berkata, barang siapa dimerdekakan oleh anak, benar-benar merdeka. Oleh sebab itu orang yang betul-betul merdeka dari dosa, meskipun pernah melakukan dosa, ada satu keyakinan bahwa dia dibersihkan, bahwa dia dilayakan,
bahwa dia dikuduskan. Bahkan dia berani untuk maju. Peduli amat orang mau ngomong apa. Karena dia mengalami pembebasan kuasa salib Kristus. Dan betul. Ya, go ahead. Dan saya percaya apa yang Pastor Michael barusan bicara itu adalah bagian daripada pengudusan. Kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Salah satunya bagaimana? Baca firman. That's right. Karena firmanlah yang menguduskan. Kita dimandikan, saudara, ya, oleh kebenaran firman. Saudara, jadi semakin kita hidup dalam dunia ini, saudara jangan lupa baca firman. Karena lewat firman kita tahu, oh sekarang setelah kita menjadi the new creation, ciptaan yang baru, kita punya sebuah identitas yang baru nih. Ada realita yang nyata dalam hidup kita. Roma 8:1 berkata, sebab di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dan itu mesti kita internalisasi, saudara. Itu mesti kita internalisasi. Bahkan dalam pasal yang sama, saudara, kalau saya bacakan, dalam pasal yang sama ayat yang ke-13. Dikatakan kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi satu sisi kita membaca firman, kita mengidentify ourselves with the works of Christ. Tapi di satu sisi kita hidup following the step of the Holy Spirit. Saudara, kita mematikan perbuatan tubuh kita, maka kita akan hidup. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Alkitab berkata, musuhmu iblis seperti singa yang mengaum. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara dan saya dulu tergoda. Saya dulu tergoda dengan pornografi. Sampai hari ini saya masih tinggal di dunia dengan pornografi. Tapi waktu saya membangun manusia rohani saya memilih untuk belajar. Mengikuti kehendak Tuhan, belajar untuk mencari wajah Tuhan, dikelilingi dengan orang-orang yang menjaga tabiat saya, yang menjadi kesibukan saya mulai berubah, bagaimana saya memakai hari-hari saya berubah. Pornografi yang sama, saya sekarang udah punya amunisi untuk melawan gitu. Pornografinya masih ada, masih bisa jatuh, bisa. Kalau saya tidak menjaga diri, tidak menjaga hati. That's why overcoming sin. Karena kasih karunia Tuhan, saya punya keyakinan bahwa bersama dengan Kristus, dosa saya yang lama diampuni. That's grace. Karena pengorbanan salib Kristus, saya punya keyakinan bahwa Roh Kudus memampukan saya untuk bisa menang atas tabiat dosa. Tanpa kasih karunia Tuhan, tidak mungkin. Tapi itu tidak membuat saya tidak melakukan yang menjadi bagian saya. Kenapa? Karena saya masih tinggal di bumi. Mungkin ayat terakhir untuk menutup pertanyaan ini, saudara. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Kalau saya lanjutkan dari ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, that's powerful. Selalu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita mengaku. Mengaku berarti keterbukaan. Mengaku berarti kerendahan hati. Mengaku berarti kita datang bukan jauh dari Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan. Bagian dari mengaku, akuntabilitas dengan pemimpin rohani. Bicara dengan suami atau istri. Itu adalah bagian kita. Waktu kita lakukan bagian kita, sudah pasti dan bisa dipastikan Tuhan melakukan bagiannya. Amen. Amen.